guys, saya Anissa Patricia dan teman-teman saya dari kelompok 6 Sosiologi Komunikasi hari ini akan membahas tentang fenomena asosiatif dan disosiatif pada masyarakat cyber. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak apa itu masyarakat cyber? Jadi, pengertian masyarakat cyber atau masyarakat maya adalah sekelompok sosial terorganisasi yang tidak dapat dirasakan secara langsung oleh indera manusia, akan tetapi dapat disaksikan maupun dirasakan sebagai sebuah realitas. Nah, dunia cyber sekarang itu melahirkan berbagai macam komponen, yaitu salah satunya tadi masyarakat cyber. Nah, masyarakat cyber ini mendorong munculnya sebuah ruang kehidupan yang baru yang sangat prospektif bagi aktivitas manusia sekarang. Jadi, intinya masyarakat cyber adalah sekelompok orang-orang yang hidup di dalam dunia maya atau dunia cyber. Masyarakat cyber kini umumnya disebut dengan istilah netizen. Gitu, guys. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Yandi Alisar dan saya di sini akan menjelaskan tentang mengenai fenomena asosiatif dan disosiatif. Pada dasarnya, fenomena asosiatif ialah fenomena yang mengarah bagaimana individu menyatukan hubungan mereka sehingga mencapai suatu keharmonisan. Jadi, disosiatif ini ada kerjasama, akomodasi, yaitu penyesuaian individu dengan kelompok, asimilasi, yaitu usaha mengurangi perbedaan dengan menghilangkan nilai aslinya, akulturasi, yaitu suatu perbedaan pada masyarakat yang lambat laun bisa mencapai kesatuan tanpa menghilangkan nilai aslinya. Lalu selain itu ada juga bargaining, yaitu kegiatan tawar-menawar untuk mencapai suatu keputusan. Disosiatif adalah sebaliknya. Fenomena ini yang mengarah bagaimana hubungan individu menjadi mengalami suatu perpecahan. Hal ini seperti adanya persaingan, yaitu individu yang saling melawan untuk mencapai tujuan. Lalu kontravensi, yaitu rasa tidak suka kepada individu lain yang disembunyikan. Dan yang terakhir yaitu konflik, yaitu persaingan yang bahkan meliputi tindak kekerasan. Dalam masyarakat cyber atau masyarakat dunia maya, di mana mereka berinteraksi dengan perangkat canggih seperti komputer, laptop, ponsel pintar, dan lain sebagainya, dengan dukungan internet juga. Tentu interaksi sosial juga berkaitan dengan akun-akun yang ada di internet seperti akun-akun Instagram cantik yang akan dibahas saat ini. Halo guys, nama saya Rianto Yokobus dari Ilmu Komunikasi A 2019. Di sini saya akan mendeskripsikan akun Instagram UI Cantik dan UGM Cantik. Akun tersebut merupakan akun yang memposting kumpulan mahasiswi-mahasiswi yang dianggap cantik beserta caption dan jurusan dan angkatan. Akun-akun ini sangat menarik perhatian, selain itu bisa jadi salah satu cara untuk memikat banyak anak SMA untuk bisa bergabung ke dalam universitas tersebut. Pengikutnya didominasi oleh kaum pria tentunya. Sampai sekarang belum diketahui juga siapa yang memegang dan memiliki akun tersebut. Setelah berhasil mengumpulkan banyak pengikut, akun tersebut juga mulai menerima pemasangan iklan berbayar. Nah, interaksi sosial yang terjadi di kedua akun tersebut dari akun UI Cantik ID dan UGM Cantik adalah salah satunya interaksi asosiatif kerjasama. Nah, dari yang kita ketahui ini, interaksi asosiatif itu ada berbagai macam ya. Tadi kita udah tahu ada bargaining, akomodasi, akulturasi, asimilasi, dan kerjasama. Nah, jenis interaksi asosiatif yang ada di kedua akun tersebut contohnya adalah asosiatif kerjasama melalui aktivitas endorsement dan aktivitas paid promote. Nah, aktivitas paid promote dan endorsement ini adalah aktivitas dengan mempromosikan barang atau jasa dengan menggunakan akun sosial media influencer yang memiliki followers dan engagement yang tinggi. Nah, prinsipnya tuh sama aja sih kayak masang iklan di lapak orang. Terus kedua akun ini tuh memiliki influence yang cukup tinggi dan followers yang cukup banyak, dengan mereka itu memposting konten-konten foto-foto mahasiswa yang cantik sehingga dimanfaatkan oleh beberapa online shop untuk mempromosikan jasa atau barangnya. Kerjasama ini tuh menguntungkan kedua belah pihak, karena pihak yang mengiklankan dapat mempromosikan produk jasa atau barangnya dengan pasar yang lebih luas. Nah, untuk Instagram UI Cantik dan UGM Cantiknya sendiri itu mereka mendapatkan bayaran karena telah melakukan promosi dari online shop untuk atas kerjasama mereka. Dari kehadiran akun UI Cantik dan UGM Cantik malah mempelopori kehadiran akun-akun serupa di berbagai kampus lainnya. Akun mahasiswa cantik pun semakin marak di kampus-kampus lain. Mereka mengunggah foto-foto para mahasiswa yang dianggap cantik, lengkap dengan identitas pribadi mereka. Masalahnya, terkadang foto yang diunggah tidak berizin. Dalam beberapa kasus, admin meminta izin kepada sang pemilik foto, namun dipost sebelum
sang pemilik foto mengizinkan. Hal-hal semacam ini bisa menjadi masalah baru di masa depan, seperti pencurian data pribadi dan false context, sehingga akun-akun ini juga menyebabkan interaksi disosiatif atau perpecahan. Hal semacam ini membuat geram para pemilik foto, karena privasi mereka dianggap terganggu. Mereka mendapatkan serbuan pesan, permintaan pertemanan yang banyak, ajakan berkencan, hingga komentar-komentar tak senonoh. Halo, perkenalkan nama saya Faridah Azza Nabila. Apa itu teori interaksionisme simbolik? Blumer mendefinisikan teori interaksionisme simbolik sebagai sebuah proses interaksi dalam rangka membentuk arti atau makna bagi setiap individu. Teori interaksionisme simbolik ini memiliki dua asumsi utama. Asumsi yang pertama yaitu teori interaksionisme simbolik ini terdiri atas 3 prinsip dasar, yaitu pemaknaan, bahasa, dan pikiran, yang mana akan membentuk diri seseorang dalam bersosialisasi dalam lingkungannya. Pemaknaan dibentuk dan dimodifikasi melalui proses interpretatif yang dilakukan manusia dan berasal dari proses interaksinya dengan manusia lain, baik itu dengan keluarganya maupun dengan masyarakat. Lalu ada bahasa. Bahasa disebut sebagai alat atau instrumen penghasil makna yang berkembang secara luas melalui interaksi sosial. Kemudian ada pikiran. Sebenarnya dasar dari pemikiran ini adalah bahasa yang dikonversikan sebagai sesuatu yang baru. Asumsi kedua yaitu manusia sebagai pembuat atau produsen simbol. Makna-makna dari suatu hal ini tidak datang dengan sendirinya, melainkan dihadirkan dan kemudian disepakati lalu dijadikan sebuah simbol. Simbol di sini dipahami sebagai tanda yang mengandung kesepakatan makna. Oleh sebab itu, perilaku manusia, baik individu maupun kelompok, bertitik tolak dari makna-makna simbolik dari objek itu tadi. Dilihat dari fenomena sekarang, masyarakat menggunakan teknologi komunikasi, yaitu internet, sebagai cara untuk menyampaikan dan menerima pesan. Akibatnya, pesan yang disampaikan dan diterima menjadi kaya akan makna melalui simbol-simbol. Teori interaksionisme simbolik ini dapat berpengaruh pada masyarakat cyber yang memaknai simbol-simbol secara beragam. Contohnya seperti media sosial Instagram yang kita bahas kali ini, masyarakat cyber dapat memaknai teks, gambar, audio, video secara beragam. Ini kan sudah dijelasin apa itu teori interaksionisme simbolik. Jadi sekarang aku mau jelasin tentang contohnya. Kita kaitkan dengan fenomena masyarakat cyber dalam akun Instagram @uicantik.id dan @ugmcantik yang mengupload foto-foto mahasiswi cantik. Foto tersebut dapat diartikan sebagai simbol yang menandai status sosial tertentu. Kaitannya dengan teori interaksionisme simbolik, yaitu ada pada pemahaman orang-orang yang melihat foto-foto yang ada di akun tersebut, berarti orang-orang yang di-approve punya wajah cantik atau good looking. Jadi pemaknaannya adalah kalau foto seseorang sudah diupload di akun tersebut, berarti mereka memenuhi standar kecantikan yang sudah ditetapkan. Dan setiap orang yang melihat postingan dari akun tersebut, mereka memaknai dalam pikiran mereka dan sudah tertanam bahwa foto-foto yang terpajang di akun tersebut hanya orang-orang yang cantik saja. Teori interaksionisme simbolik melihat realitas sebagai konstruksi sosial yang dibentuk melalui proses interaksi yang terus berlangsung. Ya, itu tadi video tentang penjelasan mengenai fenomena asosiatif dan disosiatif pada masyarakat cyber. Semoga video tadi bermanfaat. Kami harap ada kritik dan saran dari kalian setelah menonton ini. Terima kasih.